Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, bapak-bapak, senior-senior saya, abang-abang saya yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai. Saya ingin sampaikan begini, bahwa masa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Demokrat ini adalah kepemimpinan yang tidak demokratis. Kenapa demikian? Saya uraikan satu persatu. Saya adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula, pemegang hak suara di Kongres 2020. Di masa itu, kami diminta tanda tangan semacam fakta integritas atau surat dukungan yang di dalamnya memuat 4 poin. Yang pertama, meminta Kongres dipercepat. Yang kedua, meminta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum. Yang ketiga, meminta Kongres diselenggarakan secara aklamasi. Yang keempat, meminta Pak Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi. Disinilah letak ketidakdemokrasinya. Sehingga proses itu dia terjadi secara aklamasi. Di dalam Kongres itu tidak ada pembahasan sebagaimana layaknya Kongres. Tidak ada berita acara, tidak ada pembahasan rancangan-rancangan keputusan di situ. Tidak ada pembahasan daftar hadir, tidak ada pembahasan tata tertib, tidak ada pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak ada pembagian-pembagian komisi di dalam situ. Nah, poin-poin itulah sehingga lahirlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibentuk di luar Kongres. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibentuk di luar Kongres itu, hak kami sebagai pimpinan daerah itu dipreteli satu persatu. Salah satu contoh yang sebagaimana sudah disebutkan dari tadi, bahwa akan dalam proses pengusulan ketua DPC maupun DPD itu hanya mengusulkan 3 nama dan kemudian ditentukan oleh DPP oleh 3 orang. Itu termuat di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, ditambah Kepala BPOKK. Praktek seperti ini berpotensi menimbulkan transaksional, berpotensi menjadikan kader-kader ketua-ketua DPC terpilih menjadi kader yang koruptif. Sehingga saya pikir bahwa ini adalah hal-hal yang keliru dan seharusnya saya lawan. Saya ada di kelompok KLB, kemudian saya dipecat. Pertanyaannya, apa yang salah ketika saya menyuarakan hak saya sehingga saya dipecat? Apakah ini adalah praktek demokratis? Ini adalah praktek otoriter dan tirani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, tetapi saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat mendasar untuk kita pahami dan kemudian kita jalankan secara bersama. Pertama adalah bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya, tetapi sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat yang kita cintai. Jadi jawabannya kami siap berperang. Pertaruhan kami adalah pertaruhan nyawa untuk keberlangsungan partai yang kami cintai ini. Artinya Demokrat menyatakan perang. Iya betul. Apalagi kita punya ilmu teluh kan. Kita gampang aja kita kesini kita teluh aja kan. Gitu. Mana keadilan? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahan ini Pada zaman Pak SBY sama, Pak SBY juga tidak melarang ketika misalnya ada dualisme PKB
yang muncul ya di Parung dan di mana-mana di Ancol. Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan, serahkan ke pengadilan kan gitu. Akhirnya pengadilan yang memutus gitu. Jadi sama kita. Dan yang akan datang pemerintah pun tidak boleh loh kalau ada orang internal lalu ribut lalu mau dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam jangan sampai pecah.